Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Dalam video kali ini gue mau bahas Tsukiga Michibiku atau sering dikenal dengan Tsukimichi. Seperti biasa gue tuh bakal bahas dari sisi web novelnya. Gue bakal bahas lanjutan anime Tsukiga Michibiku berdasarkan web novel chapter 296 sampai chapter 305. Video ini tentunya adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini satu udah jelas spoiler untuk lanjutan animenya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gue harap kalian tuh subscribe dulu channel ini terlebih dahulu. Jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalian dapat notif kalau channel ini update video terbaru. Oh ya, sebelum mulai gua tuh mau ngasih tahu dulu kalau gua punya channel yang khusus bahas lanjutan manhwa. Jadi buat kalian yang suka sama komik Korea maupun Cina, kalian tuh bisa langsung subscribe channel gua, yaitu Irfan67. Oke, tanpa basa-basi langsung aja kita mulai ke ceritanya. Melihat kekuatan Haruka saat ini, Tomoe dan Mio sadar kalau Haruka tuh bukan dapat kekuatan dari Dewi, melainkan dari roh air tingkat tinggi yang merupakan pelayan Dewi. Jadi, pendeta di Laurel ini mampu berkomunikasi sama roh air, dan Haruka tuh mendapatkan bantuan dari roh air. Saat ini Haruka dibalut cahaya berwarna biru jernih keemasan, dan dia tuh saat ini masih bertarung melawan Makoto. Makoto juga saat ini tuh ngeluarin aura berwarna biru. Pertarungan Makoto melawan Haruka membuat Tomoe dan Mio ini kagum sama pertarungan itu. Tapi di sisi lain Mio dan Tomoe juga nggak suka karena kekuatan roh air tingkat tinggi ini kemungkinan jauh lebih hebat daripada kekuatan mereka berdua. Itu artinya Haruka ini bisa menjadi ancaman yang nyata bagi Makoto. Jin juga saat ini tuh terheran-heran dengan kekuatannya Makoto. Jin ini penasaran dari mana Makoto punya kekuatan yang hebat. Apakah Makoto ini adalah penyembah roh atau dewi, atau bahkan Makoto penyembah yang lainnya. Gak lama datanglah Kogetsu. Kogetsu di sini ngasih laporan ke Tomoe dan dia bilang kalau dia tuh udah ngelaksanain tugasnya. Kogetsu juga di sini tuh tentunya gak ada henti-hentinya berterima kasih kepada Tomoe karena telah dihidupkan kembali sama Tomoe. Tomoe di sini tegasin kalau dia tuh cuma ikutin perintah Makoto. Jadi Kogetsu nggak perlu berlebihan dalam berterima kasih. Saat ini para siswa Makoto masih terus melihat pertarungan yang sangat luar biasa. Mereka semua tuh kagum sama kekuatan gila Makoto. Para siswa Mio dan Tomoe, mereka juga di sini tuh ngobrolin soal pertarungan. Dan tentunya Mio sama Tomoe juga ngasih beberapa nasihat kepada para siswa. Saat ini Haruka mulai terpojok. Bagi Makoto, kemampuan Haruka ini memang sangat luar biasa. Tapi mental Haruka saat ini tuh benar-benar sangat kacau. Haruka saat ini tuh terlihat takut kalah dan dia tuh takut terluka atau bahkan mungkin takut mati. Intinya Haruka ini kayak punya beban dan hal itu jugalah yang membuat saat ini Haruka tuh ketakutan. Makoto di sini yakin kalau Haruka tuh baru pertama kali seumur hidupnya mengalami ketakutan yang sangat luar biasa. Saat ini terlihat kalau Haruka melepas kedua senjatanya. Sambil terengah-engah, Haruka di sini ngasih tahu kalau dia tuh saat ini masih belum menyerah. Haruka tuh menyadari kalau dia tuh sekarang bertarung dengan mental yang belum siap. Makoto di sini ngasih tahu kalau dia tuh kagum sama kekuatan luar biasa Haruka. Jadi nggak heran kalau roh air tingkat tinggi tuh mau ngasih kekuatannya kepada Haruka. Makoto juga di sini nggak ngerti kenapa Haruka tuh masih sangat ingin bertarung melawannya. Padahal udah jelas-jelas dia tuh udah nggak lagi dikontrol sama Tomoki. Melihat semuanya, Makoto di sini bilang kalau dia tuh saat ini menduga bahwa Haruka saat ini tuh memang sengaja mencari tempat untuk mati. Tapi saat ini Haruka tuh masih terlihat ragu-ragu. Makanya dia tuh saat ini ada rasa takut dengan keputusan miliknya. Jadi istilahnya Haruka ini gak mau mati, tapi dia tuh udah mutusin untuk mati. Makanya Haruka ini terlihat punya beban dan dia tuh terlihat agak ragu-ragu. Makoto tentunya di sini tuh gak ngerti sama Haruka. Gak lama Haruka ngeluarin 6 perisai es.
Makoto saat ini mulai menghancurkan semua perisai menggunakan blade miliknya. Tapi ternyata nggak lama Makoto nggak bisa bergerak. Dan perisai-perisai Haruka yang udah dihancurkan, ternyata perisai-perisai itu mulai regenerasi dengan jarak yang dekat dengan Makoto. Haruka di sini ngasih tahu kalau dia tuh saat ini nggak bisa membunuh Makoto. Mendengar semua itu, di sini Makoto mengerti kalau Haruka tuh mau menyegelnya. Perisai itu ternyata adalah peti mati. Dan keenam peti mati es pun saat ini mulai terbuka. Tujuannya tuh untuk menyegel Makoto. Makoto saat ini nggak bisa pakai teleportnya, jadi bisa dibilang saat ini dia tuh nggak bisa kabur. Makoto saat ini terus berpikir langkah terbaik apa yang harus dia lakuin. Haruka saat ini tuh mau menyegel Makoto dengan mengorbankan nyawanya. Makoto pun saat ini ngeluarin jarum yang sangat tebal dan dia menembakkannya ke arah Haruka. Jarum itu mengenai dahi Haruka. Haruka pun saat ini langsung terjatuh ketika terkena jarum itu. Makoto langsung menggendong Haruka. Makoto di sini ngasih tahu ke Iroha kalau Haruka tuh saat ini masih hidup. Jadi Iroha tuh nggak usah khawatir karena Haruka tuh cuma dibuat pingsan kayak orang-orang lain yang terkena jarum Makoto. Iroha awalnya tuh nggak percaya, tapi setelah dilihat lagi, ternyata ibunya tuh memang masih bernafas. Iroha saat ini tuh menangis dengan haru. Singkatnya saat ini para pemberontak di penjara termasuk Haruka juga. Saat ini Makoto mendatangi Haruka dan mereka tuh mengobrol. Walaupun Haruka mau mati, tapi pada akhirnya Haruka ini ngucapin terima kasih kepada Makoto karena membiarkan dia tetap hidup. Dengan gitu, Haruka tuh bisa menyelesaikan sesuatu yang belum dia selesain. Makoto di sini mengerti maksud Haruka. Jadi Haruka ini mau bertanggung jawab atas pemberontakan yang telah terjadi. Dan dia tuh siap untuk menerima hukuman apapun termasuk hukuman mati. Makoto sebenarnya tuh bisa membuat hukuman palsu. Dan dia juga bisa memasukkan kematian Haruka supaya Haruka tuh bisa tetap hidup di tempat yang jauh dan bahagia. Tapi melihat ekspresi Haruka, Makoto di sini tahu kalau Haruka tuh ingin menerima hukuman mati tersebut. Haruka di sini ngasih tahu kalau sidang tuh udah dilakuin dan keluarga tuh mutusin untuk mengeksekusi mati Haruka. Cuma waktunya aja masih belum ditentuin. Hukuman bagi pemimpin kudeta adalah hukuman mati. Di negara manapun biasanya kayak gitu. Makoto dan Haruka saat ini tuh masih mengobrol. Di sini diketahui ketika Haruka udah membunuh banyak orang dan bermandikan darah, saat itu juga dia tuh tersadar dari kendalinya Tomoki. Makoto di sini masih terus berpikir, itu artinya kendali Tomoki ini bisa lepas jika yang dikontrol tuh udah membunuh banyak orang. Tapi untuk jumlah pasti orang yang harus dibunuh tuh saat ini masih belum diketahui. Makoto saat ini masih terus mengobrol untuk mendapatkan petunjuk-petunjuk soal cara Haruka bisa terbebas dari kendalinya Tomoki. Setelah ngobrol, Makoto di sini ngasih tahu kalau dia tuh bakal segera pulang ke Shige. Tapi di sini Haruka tuh menyarankan untuk Makoto menonton eksekusinya. Makoto di sini bilang kalau dia tuh nggak tertarik. Tapi nggak lama Haruka bilang yang akan mengeksekusi dia tuh adalah Iroha. Iroha adalah calon pemimpin, jadi dialah yang harus mengemban tugas mengeksekusi para pemberontak. Mendengar itu, tentunya Makoto saat ini sangat terkejut. Bagi Makoto hal itu adalah hal yang sangat kejam karena menyerahkan eksekusi kepada Iroha. Haruka di sini tuh sekali lagi ngucapin terima kasih kepada Makoto karena Makoto tuh udah ngasih kesempatan ke dia untuk bertanggung jawab atas pemberontakan yang terjadi. Haruka juga senang karena sekarang tuh dia bisa pergi dengan tenang setelah tahu kegigihan Iroha dan kehebatan Izumo sebagai tunangannya Iroha. Setelah banyak ngobrol, keduanya pun akhirnya berpisah. Setelah ngobrol sama Haruka, Makoto juga ngobrol sama Vivi yang merupakan salah satu dari anggota Rose Garden. Intinya tuh ngobrolin soal masalah Iroha dan masalah kota Shige. Saat ini Makoto kembali ke restoran penginapan. Mereka tuh saat ini makan-makan dan mereka juga ngobrolin soal pakaian kostum. Jadi saat ini beberapa orang lagi pakai pakaian kostum kayak cosplay. Makoto saat ini tuh ngobrol bersama Iroha.
Dan Makoto saat ini tuh menawarkan proposal supaya Iroha gak harus mengeksekusi Haruka. Makoto di sini bilang kalau dia tuh bisa memasukkan kematian Haruka dan Haruka tuh bisa tinggal di Shige. Iroha di sini berterima kasih atas segala bantuan dan pelajaran yang udah dikasih sama Makoto. Tapi Iroha di sini mutusin kalau dia tuh bakal menerima takdirnya dan Iroha tuh bakal menjalankan hukum dengan sebenar-benarnya. Makoto di sini tuh mengerti dengan tekad Iroha. Di sini diketahui kalau pedang Enkarev ternyata bakal ikut terus bersama Iroha. Jadi pedang Enkarev itu nggak bakal lagi ikut dengan perusahaan Kuzunoha. Makoto juga di sini tuh ngasih beberapa nasihat kepada Iroha. Mereka juga ngobrolin soal gimana cara Iroha memimpin kota dengan baik supaya segala masalah tuh bisa diselesaikan dengan baik. Iroha juga di sini bilang kalau dia tuh bakal membeli pedang Enkarev. Jadi Iroha tuh nggak enak kalau dia tuh mengambil pedang itu secara gratis dari perusahaan Kuzunoha. Makoto di sini ngasih tahu kalau dia tuh ngasih itu sebagai hadiah pernikahan untuk Iroha. Tapi Iroha di sini ngasih tahu kalau ngasih senjata untuk pernikahan, hal itu adalah budaya yang buruk di negara Lorel. Makoto pun saat ini berpikir dan dia tuh minta Iroha untuk ngasih tahu semua hal tentang orang bijak. Contohnya tuh kayak makanannya, rempah-rempah, sake, dan lain-lain. Tentunya Makoto mau kalau Iroha tuh selalu ngasih tahu info itu. Jadi bisa dibilang selamanya Iroha tuh harus ngasih info tentang yang berkaitan dengan orang bijak atau orang dari dunia lain. Makoto juga tentunya di sini dia tuh ngasih tahu kalau perusahaan Kuzunoha tuh dengan senang hati bakal menjalin kerjasama dengan kota Kanaui. Tentunya kota Kanaui yang dipimpin sama Iroha. Saat ini Izumo ngumpulin teman-temannya sebagai sesama siswa Makoto. Dan tentunya dia juga mengajak Iroha untuk bertemu dengan teman-temannya. Untuk awal, Izumo ini pidato dan banyak ngucapin terima kasih kepada teman-temannya. Izumo di sini ngasih tahu kalau dia tuh untuk sementara bakal ada di negara Lorel untuk menemani Iroha. Jadi Izumo ini untuk sementara nggak bakal ikut dengan teman-temannya pulang ke akademi. Teman-temannya di sini mengerti dan mereka berharap kalau Izumo tuh bisa cepat kembali lagi ke akademi. Singkatnya saat ini adalah hari di mana eksekusi untuk Haruka dan singkatnya kepala Haruka pun terpenggal. Jadi yang melakukan eksekusi ternyata bukanlah Iroha, melainkan Izumo yang menyamar sebagai Iroha. Di sini Tomoe kagum karena Izumo udah berani mengambil keputusan dan Izumo tuh nggak ragu untuk melakukan eksekusi. Izumo tuh jelas gak mau untuk membiarkan Iroha mengeksekusi ibunya, makanya Izumo lah yang maju untuk melakukan eksekusinya. Makoto dan Tomoe yang udah pernah ke dunia orang mati, mereka tuh saat ini melihat arwah Haruka. Makoto di sini berharap kalau jiwa Haruka tuh terlahir kembali dengan keadaan dan kondisi yang jauh lebih baik. Di sisi lain, saat ini Sairi tuh lagi ngobrol dengan ayah Izumo, yaitu Marito Ikusabe. Marito ini mau bergerak untuk menggeruduk Izumo yang telah berkhianat. Jadi Izumo ini keluar dari keluarganya dan itu dianggap mengkhianati keluarganya. Sairit di sini tuh ngasih nasihat, sebaiknya biarkan Izumo. Saat ini Izumo tuh sangat dekat dengan perusahaan Kuzunoha. Jadi seharusnya Marito paham untuk gak melakukan hal yang membuat perusahaan Kuzunoha tuh bakal ikut terlibat. Marito di sini tentunya sangat paham sama kekuatan perusahaan Kuzunoha dan dia tuh sangat mengerti itu. Sairit dan Marito saat ini masih terus mengobrol. Sairit juga ngucapin terima kasih kepada Marito atas kerja kerasnya di kota Kanaui. Saat ini Sairit tuh ngasih waktu libur 7 hari untuk Marito. Setelah liburan Sairit tuh bakal ngasih misi lagi kepada Marito. Mendengar itu setelah itu Marito pun akhirnya pergi. Sairit saat ini tuh masih terus berpikir. Dia tuh berpikir soal kekuasaan Iroha yang semakin luar biasa sejak kerjasama dengan perusahaan Kuzunoha. Ditambah lagi Iroha dikelilingi sama orang-orang berbakat yang bisa mengatur kota. Selain itu, Izumo juga udah mutusin untuk keluar dari keluarga Ikusabe dan 100% Izumo tuh pergi ke sisinya Iroha. Kondisi kayak gitu membuat Sairit tuh harus berpikir lagi tentang apa yang harus dia lakuin.
Sairit juga saat ini tuh masih berpikir kenapa Izumo tuh keluar dari keluarga Ikusabe. Seharusnya Izumo tuh nggak harus keluar dari keluarga. Itu artinya ada sesuatu yang merubah pandangan Izumo. Intinya Sairit ini masih terus mikirin apa yang sebenarnya terjadi. Sairit pun di sini mutusin untuk mengirim orang, tentunya dalam rangka untuk menyelidiki tentang Izumo dan kota Hanaui. Pengkhianatan Izumo ini jelas merugikan pihak Sairit. Makanya Sairit tuh penasaran dengan apa yang telah terjadi. Sairit tuh masih kekurangan informasi, jadi dia tuh nggak bisa mengambil kesimpulan. Sairit juga saat ini tuh mikirin dunia. Di negara lain juga terjadi berbagai masalah. Dan di negara Lorel juga saat ini tuh masih ada masalah, yaitu perang saudara. Sairit ini sebenarnya cuma mau nyiptain dunia yang aman bagi Chia. Jadi Sairit ini sangat menghormati Chia dan semua yang dilakuin tuh semuanya demi Chia. Saat ini Makoto kagum karena makanan-makanan Asora saat ini tuh banyak yang berasal dari Jepang. Udah banyak perubahan yang terjadi di Asora sehingga udah mulai bisa meniru masakan-masakan dari Jepang. Saat ini juga Makoto dan Mio ini lagi jalan-jalan di kota Hanaui. Tentunya mereka tuh terus mencari informasi-informasi soal masakan-masakan yang berasal dari Jepang. Dan mereka juga saat ini tuh lagi mencari tahu resep pembuatan dari sake. Intinya mereka tuh menjelajah demi minuman dan makanan dari Jepang. Di sini juga diketahui, ternyata Iroha udah ngasih tahu soal Kuzunoha ke orang-orang yang ada di Hanaui. Jadi ketika Makoto ada di toko sake, mereka tuh langsung menyambut Makoto. Dan tentunya sambutannya juga sangat meriah. Saat ini ketika di Asora, warga Asora dan yang lainnya tuh lagi ngobrolin soal kemajuan Asora, baik dari kemajuan warganya maupun yang lainnya. Intinya ceritanya tuh berfokus sama pembangunan Asora. Singkatnya saat ini Makoto pulang ke Asora dan tentunya dia tuh disambut sama Tamaki. Makoto saat ini tentunya minta laporan dari setiap bawahannya. Di sini Tamaki tuh ngasih info tentang Shi. Diketahui, Shi hampir kena efek pesona milik Tomoki. Makoto di sini mengerti bahwa Tamaki tuh berhasil menyelamatkan Shi. Jadi, Shi ini berubah sejak bertarung dengan party Rose Garden. Itu artinya kemungkinan ada sumber pesona yang berasal dari party. Tamaki pun di sini ngeluarin sebuah botol yang berisi pesona Tomoki yang dia ambil dari Shi. Makoto di sini berterima kasih kepada Tamaki karena udah bertindak dengan sangat cepat. Tamaki juga di sini tuh minta untuk diizinin untuk menguji para petualang yang mau berkunjung ke Asora. Makoto pun ngizinin Tamaki, tapi tentunya Tamaki ini harus menahan kekuatannya karena udah sangat jelas kalau kekuatan Tamaki ini sangat jauh di atas para petualang. Setelah itu, saat ini Shiki langsung minta maaf kepada Makoto. Jadi seperti yang kalian tahu kalau Shiki ini telah mengambil keputusan untuk membawa para siswa Makoto ke kota Hanaui. Nah, keputusan itu diambil berdasarkan penilaian terbaik dari Shiki. Dan itu belum ada izin dari Makoto. Makanya Shiki tuh minta maaf karena udah berbuat lancang tanpa ngasih info kepada Makoto. Makoto di sini bilang kalau dia tuh nggak masalah dengan itu. Makoto juga udah melihat semua perkembangan para siswa dan keputusan Shiki membawa para siswa ke kota Hanaui. Hal itu adalah keputusan yang tepat. Makoto juga di sini tuh ngasih tahu dalam hal mengajar, maka Shiki tuh nggak boleh ragu-ragu dan Shiki tuh harus tetap yakin sama keputusannya. Shiki juga di sini tuh ngasih tahu kalau dia tuh udah nggak lagi melihat Jin dan yang lainnya sebagai kelinci percobaan. Shiki tuh udah menganggap kalau Jin dan yang lainnya memanglah murid-murid yang harus dibimbing. Dan Shiki juga mau kalau masa depan mereka tuh jadi cerah. Dan Shiki berharap kalau mereka tuh bisa mencapai masa depan yang mereka inginkan. Shiki di sini janji kalau dia tuh bakal membimbing para siswa dengan benar. Dan Shiki tuh bakal membuat mereka tuh menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk Makoto. Makoto di sini senang karena Shiki tuh sangat antusias dalam mengajar. Makoto pun akhirnya mengakhiri sesi laporan. Dan saat ini Makoto menyuruh Tomoe untuk ngasih hidangan dari Laurel kepada Shiki dan yang lainnya. Saat ini, Makoto menyapa Mio yang dari awal laporan terus memakan mie soba. Dan Mio juga terus makan makanan yang berasal dari Laurel.
Makoto di sini nanya apakah Mio tuh sangat senang dengan makanannya. Mio di sini menjawab dengan antusias. Mio tuh sangat senang dengan makanan-makanan Jepang yang ada di Laurel. Walaupun masih belum sempurna, tapi seenggaknya ada harapan bahwa makanan-makanan itu akan mencapai tingkatan yang sama persis seperti yang ada di Jepang. Makoto juga di sini ngasih tahu, setelah Mio udah selesai makan, maka Mio tuh harus menemui Makoto di kamarnya. Mio tentunya di sini tuh terkejut mendengar hal itu, dan dia tuh menjatuhkan piring dengan wajah yang linglung. Makoto di sini mempertegas kalau dia tuh bakal menghabiskan waktu bersama Mio di kamarnya. Mio di sini tuh terlihat mengangguk dan terlihat sangat antusias dengan tawaran tersebut. Singkatnya, Mio dan Makoto saat ini ada di kamar. Makoto saat ini tuh udah mengerti dan dia tuh bakal belajar untuk menghargai perasaan orang lain. Makoto juga saat ini tuh menyuruh Mio untuk memanggilnya dengan sebutan Makoto. Jadi jangan manggil dengan sebutan Waka. Singkatnya, kalian tuh pasti udah tahu apa yang bakal terjadi. Oke, jadi besok paginya Makoto tuh bangun dari tidurnya dan dia tuh ngerasa jauh lebih segar daripada sebelumnya. Makoto juga saat ini melihat ke sampingnya dan dia tuh terkejut karena Mio tuh udah gak ada di kamarnya. Gak lama datanglah Tomoe. Intinya Tomoe tuh di sini ngasih tahu kalau dia juga mau melakukannya bersama Makoto. Tomoe ngasih tahu kalau dia tuh udah buat perjanjian sama Mio, jadi Mio tuh boleh melakukannya duluan. Tapi ketika udah selesai, maka saat ini gilirannya Tomoe. Makoto tentunya terkejut karena ternyata Tomoe tuh nontonin dia dan Mio. Tapi pada akhirnya Makoto juga melakukannya bersama Tomoe. Nah, itulah untuk pembahasan video kali ini. Jadi di sini gua tuh cuma merangkum cerita. Kalau kalian mau lebih detail, kalian tuh bisa baca novelnya sendiri. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.